Kehidupan sebenarnya itu dimulai sejak umur 40 tahun. Nah, ketika Anda berumur 40 tahun itu, sebenarnya kehidupan dan finansial Anda sebenarnya baru memasuki babak awal. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di situ kita sudah mulai memerlukan banyak sekali biaya dan uang untuk kita gunakan agar kita bisa menunjang kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita mencapai umur 40 tersebut, tentunya kita harus melakukan suatu persiapan, yaitu persiapan finansial untuk kita gunakan agar nanti ketika kita mencapai umur tersebut, dan tentunya sebelum mencapai umur tersebut, kita sudah bisa melakukan yang namanya jalan-jalan financial freedom. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Cost. Jangan lupa buat Anda yang baru menonton video ini untuk subscribe channel ini sehingga Anda bisa mendapatkan notifikasi dan update video dari kami setiap minggunya mengenai financial, bisnis properti, dan property cost. Di buku Rahasia Business Cost yang saya tulis, tentunya di salah satu topik di buku tersebut saya membahas bahwa kehidupan sebenarnya itu dimulai sejak umur 40 tahun. Nah, ketika Anda berumur 40 tahun itu, sebenarnya kehidupan dan finansial Anda sebenarnya baru memasuki babak awal. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di situ kita sudah mulai memerlukan banyak sekali biaya dan uang untuk kita gunakan agar kita bisa menunjang kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya ketika Anda berada di umur 40, Anda juga sudah membutuhkan banyak suplemen makanan untuk menunjang kesehatan kita. Dan mohon maaf, amit-amit jika ternyata di umur 40 Anda malah mengalami sakit pada bagian pinggang dan lain-lain atau kaki Anda, sehingga Anda memerlukan uang untuk melakukan pengobatan di bagian tersebut. Nah, ini sebenarnya penyakit orang tua kalau kata teman-teman saya, yang akan Anda alami ketika Anda mencapai umur 40. Nah, sebelum kita mencapai umur 40 tersebut, tentunya kita harus melakukan suatu persiapan, yaitu persiapan finansial untuk kita gunakan agar nanti ketika kita mencapai umur tersebut, dan tentunya sebelum mencapai umur tersebut, kita sudah bisa melakukan yang namanya jalan-jalan financial freedom, maupun Anda sudah bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya apa saja yang perlu kita lakukan persiapan tersebut sehingga waktu kita mencapai umur 40, kita bisa memiliki finansial yang cukup untuk menunjang hidup kita dan tentunya menikmati hidup di umur 40. Ada 4 hal yang perlu Anda lakukan sebagai persiapan. Yang pertama adalah kita tetap harus hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti kita hidup dalam keadaan susah dan sengsara. Dalam hal ini, hidup sederhana yang saya sebutkan di sini adalah Anda bisa mengatur mana sebenarnya yang menjadi prioritas dan kebutuhan dibandingkan hanya keinginan dan nafsu saja. Contohnya, misalkan Anda melihat sebuah handphone terbaru, sedangkan handphone Anda sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Jika Anda menggunakan uang Anda untuk membeli handphone tersebut, sebenarnya itu hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Karena handphone Anda tidak ada masalah. Tetapi berbeda dengan halnya kalau ketika Anda ingin membelinya dan Anda ternyata handphonenya sudah rusak. Itu merupakan kebutuhan yang membuat Anda harus memiliki handphone tersebut. Nah, tetapi Anda bisa memilih apakah Anda ingin membeli yang dengan harga yang mahal atau Anda bisa membeli handphone yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa memilih mana yang sebenarnya untuk hidup dan mana yang sebenarnya untuk gaya hidup. Yang kedua adalah penting sekali kita untuk membuat sebuah perencanaan finansial atau perencanaan keuangan. Sehingga pengeluaran maupun pendapatan Anda bisa Anda tracking dan Anda pantau sehingga Anda bisa mengaturnya dengan lebih baik. Dalam hal ini biasanya kita membuat suatu simulasi
Atau perencanaan yang paling sederhana adalah menyisihkan uang Anda, bukan menyisakan uang Anda. Kenapa? Karena banyak sekali di luar sana yang mengajarkan bahwa uang itu nanti kalau ada sisa disimpan. Padahal harusnya uangnya disisihkan dulu, sisanya baru dihabiskan. Jangan terbalik. Karena kita habiskan dulu, makanya nggak pernah ada yang tersimpan. Gitu. Nah, dengan adanya perencanaan finansial yang baik, maka kita bisa mengatur. Misalnya, setiap bulan anggap gaji kita adalah 5 juta rupiah. Saya berencana secara finansial, setiap bulannya saya akan menyisihkan 1 juta rupiah untuk disimpan di tabungan ataupun mungkin Anda investasikan. Sehingga uang 1 juta tersebut jika kita tabung secara rutin setiap bulannya, maka akan menjadi 12 juta rupiah, dan itu hanya jika Anda tabung. Kalau Anda depositokan dan Anda investasikan, mungkin hasilnya bisa jadi di atas 12 juta. Tetapi jangan lupa, ada juga resikonya. Bisa jadi tidak ada 12 juta, bahkan 0 kalau kita salah investasi dan masuk ke investasi bodong. Yang ketiga adalah, ini penting banget ya, ketika kita mulai memasuki umur 40 tahun tadi, tentunya kita juga sudah memiliki perencanaan untuk masa pensiun dan ingin seperti apa sih pensiun yang akan Anda inginkan. Nah, agar kita mendapatkan kriteria dan tentunya detail yang lebih jelas untuk pensiun yang Anda inginkan, Anda harus membuat sebuah perencanaan pensiun. Baik itu yang pertama mengenai pendapatan Anda ketika masa pensiun, apa yang ingin Anda lakukan dan kerjakan ketika masa pensiun, dan hobi apa yang mungkin ingin Anda jalankan dan Anda kerjakan ketika waktu masa pensiun nanti. Anda harus membuatnya secara detail dan itu akan menjadi bagian dan rencana hidup yang Anda akan kerjakan ketika Anda memasuki umur 40 tahun ataupun masa pensiun nanti. Yang keempat adalah, ini yang paling penting. Semua perencanaan, semua keinginan tidak akan menjadi kenyataan kalau kita nggak melakukan suatu action atau tindakan untuk mengerjakan semua perencanaan-perencanaan tersebut. Dan pastikan rencana-rencana yang sudah disusun tadi bisa Anda kerjakan secara bertahap satu persatu. Anda tidak perlu langsung mengerjakan semuanya karena mungkin itu mustahil dan akan membuat Anda sangat pusing sekali untuk mengerjakan semua itu. Tetapi ketika Anda membuat sebuah perencanaan dan mengerjakannya secara bertahap, satu persatu, setingkat demi setingkat, maka Anda akan bisa mencapai goal Anda tersebut. Keempat hal tadi bisa Anda gunakan dan Anda kerjakan sejak dini. Jangan menunggu nanti umur 40 tahun. Semoga dengan pengetahuan ini dan tentunya rencana yang matang tadi membuat Anda bisa menikmati masa pensiun Anda dan tentunya menikmati masa-masa indah Anda di umur 40 tahun atau mungkin di umur 30 tahun nanti. Saya Iwan Kendrianto dari channel You Business Coach. Jangan lupa Sobat Cospreneur untuk share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat dan klik tombol subscribe dan tombol notification agar Anda bisa mendapatkan video update setiap minggunya dari kami. See you!